Biar sekali lagi anugerah-Mu dan pekerjaan tangan-Mu dalam hidup kami membuat firman tetap masih bisa menembusi ke titik terdalam, hati terdalam. Sebab hanya firman yang bisa menembus sampai ke hati yang terdalam Tuhan. Dan firman yang kami mengerti itulah yang memerdekakan hidup kami dan mengubahkan hidup kami. Aku percaya Tuhan pagi hari ini kami akan menyaksikan segala keterbatasan tubuh akan diatasi oleh roh yang tidak terbatas ya Tuhan. Sebab pada waktu roh-Mu menguasai ruangan ini, hati yang haus dan lapar akan kebenaran tidak akan bisa dihentikan untuk menyentuh surga Tuhan. Tolong kami Tuhan, tolong kami. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Rami kami dengan roh-Mu, dan biar Engkau yang mengajari tiap-tiap anak-Mu Tuhan, tentang arti kemuliaan yang sesungguhnya, jalan-jalan yang sudah Kau tetapkan, dan Kau sudah turun ke bumi memberi contoh buat mereka terbuka dan mereka mau mengikuti jalan itu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema yang saya kasih pagi hari ini yang dikasih sama Roh adalah tentang kehambaan dan pengabdian. Dan saya beri judul, The Glory of His Mercy and Grace is the Story of His Love. Jadi the glory, kemuliaan dari belas kasihan dan anugerah Tuhan, sesungguhnya cerita yang paling dalam adalah cerita tentang cintanya. Dan demi menggapai kita ada sebuah jalan yang Tuhan lalui, yaitu jalan kehambaan dan pengabdian. Yang saya sangat yakin sebuah jalan yang tidak terlalu menarik. Maaf ya untuk generasi milenial dan untuk kebanyakan orang ini bukan jalan yang menarik untuk diikuti. Yaitu jalan kehambaan dan jalan pengabdian. Tetapi saya mau kasih tahu bahwa Tuhan yang kita sembah demi memenangkan hati kita, Tuhan yang kita sembah rela banget turun ke bumi, mengosongkan dirinya dan jadi hamba. Misalnya contoh maaf ya Ko Jos. Semua tahu di sini Ko Jos gantengnya luar biasa. Boleh angkat tangan? Amin. Ya benar gak? Kok cuma sebagian sih? Buat saya aja ganteng banget loh. Nah, bayangin ya Ko Jos, anak Bu Iin dengan semua kecemerlangannya, dengan semua kilaunya. Misalnya nih, tiba-tiba Ko Jos memutuskan ngeliat banyak bungkus permen, banyak sampah dan para CS sudah sangat letih. Ko Jos ganti bajunya dengan baju satpam dan kemudian Ko Jos jalan di bawah dan sampai malam. Dan kemudian kalian ketemu kok Ko Jos pakai baju satpam, enggak aku harus bertugas misalnya. Untuk mengawasi supaya anak-anak enggak buang sampah. Kalian kira-kira terharu enggak? Nah ini ada raja segala raja yang saya tidak mungkin mampu membahasakan dengan bahasa saya untuk menjelaskan apa yang dilakukan oleh raja yang mulia ini. Untuk downgrade, turun demi memenangkan hatimu. Kecuali di ruangan ini ketika Tuhan hadir dan Tuhan mewayuhkan hal itu kepada kalian. Jadi di Filipi berkata seperti ini, ada sebuah jalan-jalan pengabdian. Jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Di Filipi 2 ayat 7, 9 sampai 11.
Jalan inilah yang ditunjukkan oleh Raja segala raja kepada umat manusia. Yaitu jalan kehambaan dan jalan pengabdian. Inilah jalan menuju Anda, menuju jalan kemuliaan. Sebuah jalan yang harus kalian jalani untuk memperoleh kemuliaan adalah jalan kehambaan dan pengabdian. Sebab Tuhan sendiri sudah menunjukkan kepada umat manusia sebagai ganti memperlihatkan kemuliaannya dengan segala kilau agungnya. Dia memilih menjadi seorang hamba, mengosongkan dirinya, menurunkan derajat dirinya, memilih menjadi dalam bentuk yang rendah dari keadaannya yang sesungguhnya, yaitu menjadi manusia. Jadi buat Tuhan jadi manusia itu udah downgrade banget. Kalau kamu disamain sama anjing mau gak? Gak mau. Disamain sama monyet mau gak? Kamu misalnya piara monyet, terus kamu mau gak? Atau piara anjing gitu. Anjingmu kamu kasih nama Benny si Tompul mau. Ya kamu bisa kasih nama Benny, kamu bisa kasih nama yang bagus. Tapi kamu gak mungkin kasih nama anjingmu marga keluargamu, betul gak? Karena itu gak pernah sederajat seberapapun kamu cinta sama si Blacky. Gak mungkin Blackymu kamu kasih nama Blacky Heumase. Gak mungkin, benar gak? Olvi kamu mau punya Blacky terus kamu kasih nama Heumase? Gak mau kan? Artinya apa? Artinya ada sebuah jenjang di mana kalau kalian punya waktu, ambil waktu merenungkan bagaimana kesediaan hati Tuhan untuk menunjukkan kepada kita arti cinta yang sesungguhnya. Ada sebuah jalan yang harus dilalui. Dan jalan itu bernama jalan kehambaan dan jalan pengabdian. Dan ini adalah sebuah jalan yang menurut saya luar biasa. Kalau kita mengerti ya. Dengarkan baik-baik apa yang dikaruniakan oleh Allah Bapa di surga buat Yesus. Hanya satu dibilang seperti ini. Because of that obedience. Hanya karena ketaatan. Ini yang didapat. Tuhan meninggikan dia. Multiply his greatness. Melipat gandakan keagungannya. Dan dia diberikan the greatest of all names. Sampai namanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kamu bisa mengusir iblis. Di dalam nama si Tompul kamu dikejar sama iblis. Bisa ngerti? Artinya hanya karena sebuah ketaatan Bapa di surga meninggikan Yesus. Memultiply his greatness. Dan dia memberikan nama itu menjadi nama yang terhormat. The greatest of all names. Kamu mau kasih nama apapun gak akan ada yang bisa mengalahkan nama Tuhan Yesus. Dan diberikan kepadanya otoritas of the name of Jesus. Menyebabkan seluruh lutut umat manusia di muka bumi ini akan sujud menyembah. Hanya karena sebuah ketaatan. Baik in the heavenly realm, in the earthly realm, and in the demonic realm. Jadi mau di dunia apa? Di dunia roh, di surga, di bumi. Di alam maut, nama itu sangat ditakutkan. Awalnya dibilang apa? Because of that obedience. Bisa kebayang gak? Kita kadang-kadang sangat picik ya. Kemarin saya mendengar Ibu Gembala sedang mengkonseling seseorang. Dan seseorang ini sebenarnya menurut saya ya bukan siapa-siapa. Tapi Tuhan buat hidupnya menjadi begitu berguna karena dia bisa mengerjakan banyak hal. Tapi di tengah hidupnya yang sangat berguna, cara pandangnya adalah seperti ini. Saya ini dimanfaatkan sangat oleh pemimpinnya. Sementara Bu Iin menjelaskan kamu ini bukan dimanfaatkan, kamu sangat dibutuhkan kehadiranmu. Kamu bisa lihat gak sih, ini dua cara pandang yang sangat berbeda. Jadi kadang orang bisa begitu piciknya ketika
kita punya kesempatan untuk mengabdi dan menghamba, tiba-tiba cara pandangnya itu bisa begitu picik. Dan kebanyakan orang seperti itu, sedangkan Tuhan yang kita sembah memilih ya, saya bacakan sekali lagi ya. Ini terjemahan dalam bahasa Inggris menurut saya suka mengunyah kata per kata dalam firman karena tiap katanya itu punya bobot dan value. Kita pengen instan, betul? Kaleo nyembah, badannya keringetan, gemeteran karena takut Tuhan tidak hadir. Mencoba membaca hati Tuhan, mencoba mengatur para pemain musik untuk menghadirkan Tuhan. Menjamah 34 provinsi dan kita semua dilawat Tuhan. Tetapi seperti saya bilang kemarin, besok kamu pulang, kamu harus menghadapi roh teritorial di daerahmu. Kamu harus menghadapi keadaan kemiskinanmu. Kamu harus menghadapi kondisi rumah tanggamu. Dan mau tidak mau kita harus punya bekal. Dan orang pengennya instan di jamaah Tuhan, pulang kaya raya, pulang rohani, pulang bisa khotbah. Enggak, bukan jalan itu yang ditunjukkan Tuhan. Tuhan bisa dong mengucap gini, dalam nama Tuhan Yesus, semua manusia jadi baru, simple. Enggak bisa, hidup ada proses. Orang di generasi sekarang ini sangat berpengaruh ya, kopi instan, maaf ya. Koki zaman sekarang, ini teman saya chef internasional, sudah diakui. Dia orang yang merancang pizza Domino, ya saya anggap semua tahu ya. Ada sebuah restoran yang luar biasa, cukup ngetop di Jakarta, di 34 provinsi, di kota-kota besar juga restoran pizza Domino Pizza ini cukup terkenal. Dia orang yang merancang menu ini. Dan dia berkata, saya ini sudah capek dengan generasi baru yang mereka itu sudah tersedia segala macam. Contohnya gini, kalau mau buat sup, zaman dulu kita itu harus ambil ayam sekian ekor, digabungkan dengan sawi putih, digabungkan dengan bawang bombay, dan kita harus masak berjam-jam dan kita tungguin. Dan akhirnya itulah yang mengeluarkan kaldu ayam yang luar biasa manis dan ditambahin garam dan sebagainya dan sebagainya. Jadilah satu mangkok sup yang harus dikerjakan 8 sampai 12 jam. Tetapi teknologi membantu dunia kuliner sehingga kita cuma perlu jalan 5 menit ke Indomaret, di mana Indomaret di mana-mana bececeran. Beli 1 saset sup, cemplungin ke air panas, tambahin aja benda-benda yang kalian mau. Jadilah sup. Sehingga generasi sekarang dibentuk tanpa bisa menghargai yang namanya proses. Saya tidak sedang menghina generasi milenial, please. Tapi saya pengen kalian mengerti bahwa dalam hidup ini ada yang namanya proses. Dan itu harus sangat dihargai. Apakah kita perlu bodoh-bodoh hari ini? Nggak mau susah-susah kayak zaman dulu. Kalau perlu beli arang. Kalau perlu cari pohon, kemudian ditebang dulu, bikin api, dan akhirnya masak sup 36 jam dan Anda dipecat. Kita gak perlu konyol seperti itu. Kita tetap bisa beli sasetan bumbu sup. Tapi kalau kalian mau merenungkan sebentar aja sebuah proses kehidupan, dan Anda berada di sebuah zaman yang sebenarnya sedang membentuk kita menjadi makhluk yang sangat tidak sabar dan tidak menghargai proses. Dan inilah yang akan menghalangi kita punya pengenalan akan value surgawi. Masalahnya, orang-orang tokoh-tokoh Alkitab hidup di zaman bahela. Mereka tidak punya mobil. Untuk Ratu Sheba, kenapa dia sangat menghargai Amsal, dia harus naik onta. Saya tidak tahu berapa tahun dia naik onta dari Ethiopia sampai Timur Tengah. Sekarang kita mau baca Amsal gimana? Perlu waktu berapa lama untuk membuka Amsal? Kalau zaman dulu pakai Alkitab buka mungkin perlu 1 menit. Hari ini hanya sekian detik. Saya tidak bilang kalian untuk kembali ke zaman bahla. Tetapi anak-anak pelajari bahwa kalian hidup di sebuah zaman semua serba cepat, semua serba instan. Tetapi dalam hidup ini ada sebuah proses
yang tidak mungkin dihindari. Dan proses ini namanya proses pembentukan manusia batiniah kalian. Di mana salah satu caranya dan salah satu jalannya adalah dengan proses peremukan manusia lahiriah yang sudah saya ajarkan beberapa hari yang lalu. Tapi dengar baik-baik. The glory of His mercy and grace. Kemuliaan dari belas kasihan yang kemarin saya terangkan. Sesungguhnya adalah the story of His love. Jadi perjalanan kehambaan yang ditunjukkan oleh Tuhan, yang dituntun oleh Tuhan, untuk kita ikuti, hanya untuk kita mengenal kedalaman cintanya. Dan kalau kalian sampai di situ, bayangin ya, because of that obedience, hanya sebuah ketaatan. Berapa banyak yang diperoleh pengangkatannya. Ini adalah sebuah jalan yang diajarkan oleh Tuhan untuk apa? Jalan pengabdian dan kehambaan adalah sebuah jalan yang ditunjukkan Tuhan untuk apa? Untuk memuliakan hidup kalian. Kenapa? Karena di dalam Alkitab Tuhan selalu kasih message yang tidak akan bisa dilawan oleh penduduk bumi ini. Dan dia berkata seperti ini di Yeskiel 21 ayat 26. Yang rendah harus ditinggikan. Yang tinggi harus direndahkan. Dia Allah yang meninggikan siapa yang dikehendakinya dan direndahkannya siapa yang dikehendakinya. Di Daniel 5 ayat 19. Jadi di Alkitab ada hukum-hukum yang kita harus belajar. Dan kalau kita tahu bahwa ingin punya kemuliaan. Ingin apa tulisan tadi saya lupa, the greater. Ya itulah ya, oke. Inilah the greater generation ya, udah bukti kalian sekali baca hafal. Nah untuk sampai di sana ada sebuah jalan yang namanya jalan pengabdian dan jalan kehambaan. Dan kalau kalian menghindari jalan ini, percayalah, kalian tidak akan pernah menemukan jalan kemuliaan. Dengan cara instan, impossible. Kita belajar firman Tuhan lebih dalam. Kerajaan surga adalah kingdom of God. Artinya apa? Artinya ada strata, ada hierarki, ada susunan, tatanan. Pertama Tuhan, kemudian tua-tua di surga, pahlawan-pahlawan imam. Dan ada susunan-susunan yang disebut dengan hierarki. Dan kalau ada susunan-susunan hierarki, artinya ada orang-orang yang dari bawah punya atasan yang di sini, betul? Dari sini punya atasan lagi, dari sini punya atasan lagi, betul? Ya. Artinya kerajaan surga, kingdom of God yang sudah jelas punya hierarki, mengajarkan dan menurunkan firman yang berkata, barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ditulis oleh Matius 23 ayat 12. Dan saya yakin Yesus sendiri yang mengajarkan kepada Matius perkataan ini. Jadi yang pertama, kalau kita mau disebut pasukan the greater generation, pastikan Anda punya tudung rohani. Pastikan ada otoritas spiritual dalam hidupmu. Pastikan dalam hidupmu itu ada bos yang harus kamu taati. Siapa di sini yang nggak punya tudung rohani? Boleh angkat tangan. Semua punya ya. Siapa yang punya tudung rohani? Oke. Ini benar kan ya, bukan karena takut ya, bukan karena tahu jawabannya ya. Nah, kadang-kadang ada anak-anak rohani saya bilang gini, senang sekali panggil Ibu Ruth, Mami Ruth. Tapi gak ngerti penundukan diri. Contohnya gini, waktu kita mau memuridkan, saya tanya, kamu mau memuridkan berapa? 1000, gak usah banyak-banyak, 100 aja aku bilang. 100 aja saya sudah senang. Enggak, saya mau 1000. Kenapa dia bilang 1000? Saya habis khotbah,
Kak Olvi abis nyembah, hadirat Tuhan luar biasa, dia gak menghitung kekuatannya. Dia bilang 1.000. Dan saya bilang oke 1.000. Ternyata di keseharian dia sulit berjalan dan dia tidak bisa memuridkan. Semua orang sudah berjalan cukup banyak. Dari 1.000 ada yang udah 200, 300, 500, dia satu pun belum. Dan saya mulai tegur. Dan dia bilang, iya saya belum bisa, saya gini. Besok saya bilang, gini aja deh, mau gak dari 1.000 diturunin 100. Jadi kamu gak bersalah, deadline kita Desember ini. Gak bisa, saya sudah ngomong 1.000 di dalam kesombongannya, dia tetap ngotot 1.000. Ujungnya dia tidak bisa mentaati dan waktu saya tegur sekali lagi dia bilang gini, kenapa sih Ibu Ruth mesti rese banget ngecekin jumlah jiwa yang saya dapat? Kan saya sudah bilang, ketika kamu dimuridkan, kamu memuridkan, artinya saya akan monitoring pemuritan ini. Dia bilang gini, enggak, mulai hari ini saya mau koordinasi sendiri sama Tuhan Yesus. Ya udah silakan koordinasi lah sama Tuhan Yesus. Ya silakan. Dan itu ternyata gak 1 orang, 2 orang, 3 orang, ada yang kayak begitu. Gara-gara gak dapet kaos. Kenapa? Karena yang sudah memuridkan banyak, saya kasih kaos yang lebih bagus. Yang baru memuridkan sedikit, saya juga kasih kaos. Cuma kaosnya sedikit lebih tidak bagus. Kalau saya memang sengaja lakukan itu, karena saya mau memancing reaksi di hati mereka. Dan ada yang manifest. Dan kemudian bilang gini, mulai hari ini, saya gak perlu dipantau, saya akan memuridkan dengan kualitas dan saya akan koordinasi langsung dengan surga. Ya gak apa-apa, silakan. Tapi buat saya, surga itu bicara soal kingdom of God. Alkitab mengajarkan begitu banyak tentang pemuritan. Makanya Elisa orang kaya harus cukup lama ada di bawah Elia. Bahkan Daud harus mengalami sebuah proses ada di bawah Saul. Kingdom of God, kerajaan pasti ada hierarkinya. Ada sebuah ayat, saya nyontek dari Kojos. Dia pernah mengajarkan ini cukup bagus dan menarik buat saya. Simple. Dalam hidup ini, gak semua orang punya sesuatu yang beliau punya. Gak apa-apa ya Kojos ya, kan Anda tokoh utama itu. Ya. Gak semua orang punya yang Kojos punya. Pikiran beliau usia sangat muda sudah S3. Rohani, spiritual, punya armada sangat banyak. Dan pokoknya wow sekali. Gak semua orang lahir dengan otak secemerlang beliau. Dan ada sebuah clue sederhana di Alkitab. Dan kalau clue ini kita ikutin, kita akan memiliki apa yang beliau miliki. Saya minta maaf ya Kojos. Kojos pakai Innova putih, baru. Punya saya lebih baru dari beliau 1 bulan. Kenapa? Beliau lahir di keluarga terhormat, sangat rohani. Kakeknya Pak Yusak, papanya Pak Yusak itu orang paling kaya di Jawa Tengah. Keluarga konglomerat. Saudara mau tahu saya lahir jelata, papa saya pemabuk, mama saya itu cuma jualan di pasar, lulus SD. Strata kita jauh banget, dia ini anak bangsawan, saya ini keluarga saya gembel. Kita realistis ya kalau walaupun kita Kristen, please realistis. Saya nggak bisa tata-tata bahasa saya supaya lebih enak didengar ya. Intinya adalah gini, ketika kalau saya mau lihat Kojos dengan iri, marah, cemburu, dan saya tidak mau belajar dari firman ini, mungkin hari ini motor juga saya nggak punya, anak rohani saya nggak punya. Tapi hari ini Tuhan bawa saya memuridkan begitu banyak orang. Gak kalah dengan jumlah Kojos. Sedangkan keluarga saya dari keluarga jelata dan gembel, simple. Amsal 11 ayat 29. Orang bodoh akan menjadi budak orang bijak. Artinya kalau kamu sadar kamu bodoh, carilah orang bijak dalam hidupmu, mengabdilah kepada orang itu. Jack Ma, siapa yang kenal Jack Ma di sini boleh angkat tangan?
temannya Paulus dari abad berbeda ya. Boleh angkat tangan yang nggak kenal Jack Ma. Ya, yang kenal yang datang 1.500, yang kenal 100, yang nggak kenal 50, yang sebagian bingung siapa itu Jack Ma ya. Udah whatever lah. Jack Ma adalah konglomerat di Cina ya. Dia ini luar biasa yang punya perusahaan Alibaba. Dan dia bilang gini, seperti gini, dia udah usia 50 lebih, ketika usianya sangat tua, dia ini pekerja keras yang luar biasa hebat, sampai dia jadi konglomerat di Cina, dari rakyat jelata yang sangat miskin. Dia bilang gini, tanpa seorang muda, dia pernah menghabiskan waktu cukup lama, bertahun-tahun untuk mengerti arti pengabdian, orang itu tidak akan pernah jadi konglomerat. Pegang omongan saya, dia bilang. Jadi buat kalian yang masih di bawah 30, cari orang yang berhasil dan abdikan hidupmu di bawah orang itu. Belajar dari orang. Ini ateis loh, dia gak kenal Tuhan. Tapi pengajarannya bisa sama. Nah yang dalam bahasa Inggris lebih ajaib lagi, dia bilang gini. Common sense tell you it's a stupid way to live. Artinya apa? Gini deh. Mungkin kita gak punya hikmat kayak Kojos atau kita gak punya pewayuhan yang dalam untuk firman-firman seperti pemimpin-pemimpin yang ngajar di tempat ini misalnya ya. Tapi Alkitab itu menyelipkan sebuah kalimat yang menurut saya sangat menarik. Common sense, tahu common sense gak? Insting. Anjing aja punya insting. Dan itu doang modal dia supaya gak kena tendang sama saya. Saya itu tidak menyukai binatang. Jadi kalau saya jalan, anjing tuh kalau lihat saya begini. Tapi kalau anjing lihat Kak Olvi, ekornya tuh bisa goyang-goyang dan matanya menatap penuh pengharapan untuk dibelai. Jadi anjing secara natural aja dia punya insting. Inilah yang disebut di Alkitab common sense. Common sense-mu, anggaplah intelektualmu gak terlalu tinggi. Seperti saya, nilai saya di sekolah jarang 7, hampir gak pernah. Otak saya benar-benar pas. Luar biasa pas, percayalah. Saya itu kuliah accounting. Zaman dulu gak ada Excel seperti sekarang. Angka dimasukin tinggal di sum. Angkanya keluar totalnya. Saya itu harus hitung pakai kalkulator. Jadi saya hitung 10 kali, ya nanti hasilnya 10 kali beda. Saya hitung 20 kali, ya 20 kali beda. Gak ada satu pun yang sama. Jadi saya gak tahu jumlah dari semua pemasukan itu benar-benar exactly berapa tuh saya gak pernah tahu. Jadi saya kuliah accounting, saya bikin neraca, balance sheet saya itu gak pernah benar. Hitungan saya gak pernah benar. Tapi dalam hidup ini yang saya punya hanya animal instinct. Awal kenapa saya minta Bu Iin tolong muridin saya cuma pengen jadi supir ibu. Waktu saya bilang Bu, saya cuma pengen, kenapa? Karena gini, begitu saya tidak sedang sama Bu Iin, saya tuh ngelihat di manusia roh saya, di jiwa saya ada sesuatu yang sangat liar, sangat berontak, sangat jahat, tidak terkendali. Kenapa kalau saya dekat dengan beliau, tiba-tiba saya berubah. Saya pengen kenal Tuhan, saya pengen belajar firman Tuhan. Dan semua keliaran, pemberontakan, kejahatan tiba-tiba itu menjadi sesuatu yang terkendali. Dan animal instinct saya, common sense saya berkata, dekatlah dengan orang itu. Makanya saya mengikat perjanjian dengan beliau dan berkata, Ibu jangan pernah usir saya. Jadikan saya supirmu karena satu-satunya yang saya bisa kerjakan dalam hidup ini hanya nyetir. Dan hari itu menurut saya, His mercy, belas kasihannya sedang berjalan dan menemukan saya. Dan waktu menemukan saya, belas kasihan inilah yang menuntun saya untuk ketemu dengan Bu Iin. Impian saya cuma jadi supir. Tapi saya ketemu dengan ibu gembala yang punya mimpi jauh lebih besar dan bisa melihat hal yang lebih besar. Beliau setiap hari menciptakan saya dengan perkataan imannya. Enggak, kamu akan jadi pembicara. Kamu akan mengajar. Saudara tahu pertama kali saya pegang mic, saya tidak bisa kendalikan tubuh saya. Mic saya begini getarnya. Saya malu banget. Saya nggak bisa ngomong.
Kenapa? Karena air ludah saya itu kering total. Dan saya nggak bisa ngomong 1-2 kata. Dan mic saya seperti ini. Dan saya kembaliin. Dan saya malu luar biasa dan saya putuskan gak akan pernah lagi pegang mic. Tapi setiap hari beliau memompa dengan imannya, dengan cintanya. Sampai saya bisa berdiri di tempat ini. Poinnya, bukan tepuk tangannya. Poinnya. Apakah kalian akan pulang ke rumah dan nyadar bahwa memang ada orang-orang mulia pilihan Allah. Tetapi banyak orang yang sudah digilas dengan kegelapan dan menjadi tidak ada harganya. Dan kita hanya bisa menyamakan diri kita dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Orang bodoh. Ya betul, saya orang bodoh. Dan jadilah budak orang bijak. Ya saya akan jalani jalan itu. Dan yang lebih rendah lagi dia bilang, common sense. Animal instingmu akan mengajarimu. A stupid way. Kelihatannya bodoh. A stupid way to live. Saya kalau ketemu orang, saya tahu ini. Jangan lawan orang itu. Saya tidak tahu ada apa di orang itu. Yang saya tahu saya tidak boleh lawan. Salah satu pemimpin di tempat ini ada yang namanya Ibu Puji. Ibu Puji gak keren banget, gak kayak Kaleo. Gak kayak kalah juga. Tenarnya mungkin sama Kak Obaja. Tapi tahu nggak, begitu saya lihat Ibu Puji, di dalam saya itu ada common sense yang berkata hormati orang itu. Jangan sentuh orang itu. Jangan kurang ajar sama orang itu. Jadi setiap kali beliau duduk di green room, di tempat kita meeting, saya pasti tanya karena saya tahu favoritnya kopi. Kenapa saya tahu beliau favoritnya kopi? Apakah beliau pernah kasih tahu saya gini, Ruth, ingat saya suka kopi? Enggak pernah. Beliau orang yang rendah hati yang tidak akan minta apa-apa. Tapi waktu saya tawarkan gini, Bu mau teh? Enggak usah. Bu mau kopi? Mau. Kita kan bisa baca, common sense kita jalan. Betul enggak? Ya. Jadi saya mengingat itu bahwa beliau suka kopi. Dan setiap kali beliau duduk dan saya sudah lihat mukanya agak ngantuk, saya akan datang dengan kopi. Itu cara saya memberi diri, mengabdi kepada Tuhan. Bu Puji bukan orang yang ada di atas saya langsung. Tetapi common sense saya mengajari saya untuk menghormati beliau. Jadi ini hanyalah contoh-contoh untuk mengajari kita bahwa dalam hidup kalau kita mengakui kita adalah orang yang cukup bodoh untuk bisa mengenali sesuatu yang spiritual, sesuatu yang ilahi. Carilah orang bijak dalam hidupmu dan jadilah budak. Ingat ya, bukan jadi teman. Jadi budak. Artinya Anda tidak sederajat dengan orang itu sampai kapanpun. Sekalipun mungkin Anda pakai mobil yang sama, Anda taruh di hatimu. Anda tidak pernah sederajat dengan orang itu. Dan kalau engkau tetap menyimpan rasa tahu diri itu di hatimu, percayalah Tuhan akan angkat kamu. Dia sudah bilang, satu hari matanya menjelajah ke seluruh bumi dan dia cari orang yang rendah harus ditinggikan. Dan waktu Tuhan sedang cari matanya menjelajah ke seluruh bumi, hari itu engkau sedang merendahkan dirimu. Dan Tuhan lihat engkau, dia langsung bilang gini, tolong diatur malaikat supaya ada pengangkatan buat orang itu. Tiba-tiba besok bosmu atau saudaramu bilang, kamu mau kuliah di Jakarta, saya bayarin. Mau kerja di sini, saya kasih, tidak usah tes. Akan ada favor. Tidak ada satu alasan pun yang bisa diajukan untuk Bu Iin angkat saya jadi anak, enggak ada. Mau dari sisi mana? Karakter enggak. Pertama kali saya ketemu beliau saya masih gampang sekali nampar orang. Itu ringan buat saya. Nampar tuh ringan. Saya hampir bunuh orang. Teman saya nyebelin, saya ambil laptop, saya pecahin di kepalanya. Adik saya nyebelin, saya ambil botol air, saya lempar ke hidungnya sampai patah. Botolnya bukan botol ini, botol yang lebih gede. Ada barbel, dia jawab saya sekali, saya sambit ke badannya. Saya dulu
punya problem dengan mental illness. Dan gak ada alasan, pinter enggak, menjumlah aja 20 kali salah. Gak ada satu alasan pun, bisa nyetir. Saudara tahu kalau Bu In saya setirin, karena otak saya ini gak terlalu pinter, saya parkir di mana saya tuh lupa. Jadi bayangin gak? Dan saya pernah jalan, saya suka nganter ibu ke Bandung kalau untuk ke tempat Pak Yusak, saya selalu mengajukan diri dan saya begging please aku yang anterin. Dan yang paling sebel kalau saya nganterin Bu In adalah penjaga di sana, karena saya akan tanya jalan. Sampai dia bilang gini, Jeng lu ini udah 1000 kali kesini masih juga gak hafal jalan gitu. Ya maaflah, tolonglah orang bodoh ini yang sedang berusaha mengikuti jalan orang bijak untuk memperoleh pengertian, pewahyuan dan pengenalan akan Tuhan. Tunjukkanlah sekali lagi jalan ke Bandung, ke tempat Pak Yusak. Saya ini gak tahu jalan, jadi Bu Iin kalau berangkat sama saya supirnya harus misalnya 1 jam bisa ditempuh, sudah bisa nyampe. Dia akan berangkat lebih pagi lagi, kenapa? Untuk antisipasi salah jalan, salah belok, salah muter. Dan kemudian setelah selesai ibadah dan sudah tahu, kita akan putar-putar di tempat parkir untuk cari di manakah mobilnya berada. Jadi untuk dapat supir kayak saya aja, itu butuh belas kasihan dari beliau. Tapi saya memutuskan hari itu merendahkan diri saya. Tahu kenapa? Karena saya tahu sekali saya ini seperti binatang liar yang perlu dikendalikan. Tetapi banyak orang sangat liar, sangat berontak, dan mereka tidak pernah mau memberi diri dikendalikan. Mereka pengen koordinasi segala sesuatu seperti Tuhan Yesus. Langsung ke Allah Bapa di surga. Dan malaikat akan berkata gini, siapa kamu? Inggir. Penundukan diri gak ada, pengabdian gak ada, itu gak ada tiketnya. Mau masuk surga pakai tiket apa? Pemberontakan gak ada, gak laku. Jadi anak-anak, untuk menemukan kemuliaan atau menjadi the greater generation, jangan pernah mimpi itu ada satu saset hal instan bisa datang dalam hidupmu tanpa proses. Kerup ini diukir, dipukul, diukir. Sehingga ketika kerup ini mengangkat tangan dan menundukkan kepala. Untuk membuat seseorang mengerti untuk menundukkan dirinya seringkali harus mengalami pukulan demi pukulan. Kita ini gak nature-nya langsung tunduk. Betul? Oke. Saya harap pulang dari tempat ini, jalan ini adalah jalan yang kalian pilih. Temui pemimpin rohanimu dan bilang, didik saya. Saya mau diproses, saya mau dididik, saya mau diajari lebih lagi dalam pelayanan dan saya mau menundukkan diri. Yang kedua, ketika seseorang punya otoritas spiritual, ada bos, ada tuan, maka merendahkan diri dan penundukan diri adalah sebuah kewajiban. Proses penundukan diri tidak pernah menguntungkan tuan kita. Ya, jadi misalnya gini, kita punya kalau ketemunya tuannya Kojos enak. Kenapa Kojos kalau ngomong gak pernah teriak-teriak. Kalau saya ngomong tajem, nyakitin. Jadi kalau ketemu saya ya mungkin lebih berat menundukkan diri ke saya. Terus kalau menundukkan diri ke Kojos mungkin ya Kojos jangan tersinggung. Ngelihat Kojos ganteng otomatis tunduk. Saya aja juga begitu loh, lihat ganteng ya Kojos minta apa, iya Jos oke siap gitu ya. Lebih mudah gitu ya. Tapi tunduk sama Ibu Ruth itu gak gampang, percayalah ya. Tapi kalau memang Tuhan menetapkan engkau ada di orang-orang seperti saya, mau tidak mau, ya engkau harus menang. Sebab ini, makanya saya bilang gini, lucu kalau ada orang mau koordinasi apa-apa langsung ke Tuhan Yesus.
tanpa kepemimpin rohani ya. Sebab sebuah perjanjian ditulis Imamat 26 ayat 42. Ada berkat rohani, ada berkat perjanjian-perjanjian yang berkata seperti ini, akan turun kepadamu. Aku akan mengingat perjanjianku dengan Yakub, juga perjanjianku dengan Ishak, dan perjanjianku dengan Abraham pun akan kuingat. Kalau apa? Baca di 41. Bila hati mereka yang tidak bersunat itu telah tunduk dan mereka telah membayar pulih kesalahan mereka dengan sebuah pengakuan. Jadi ketika kita memutuskan menundukkan diri, kita memutuskan memilih ngambil jalan kehambaan dan pengabdian dalam pengertian yang benar, maka dari surga akan otomatis membuka jalur berkat Abraham, Ishak dan Yakub dan kepemimpin rohanimu dan mengalir ke engkau. Anak-anak, ada jalur dalam hidup ini. Sekarang gini, saya tanya. Dalam hidup ini, anggap kalian naik mobil ya. Di sini ada yang tinggal di Sulawesi, boleh angkat tangan? Oke, yang dari Papua? Oke, yang dari Kalimantan? Oke, ya. Buat kalian semua, yang di Sulawesi, yang di Kalimantan, ya, yang di Papua. Kalian pakai mobil terbagus di bawah, ambil. Minta disupirin sama supir terbaik. Dan ngototlah untuk pulang ke Sulawesi lewat Cikampek. Ngototlah dan berdoalah. Nyampe enggak? Nyampainya di mana? Di laut. Nyampainya di ujung Surabaya. Dari Surabaya telepon Traveloka beli tiket ke Sulawesi. Nggak mungkin, kenapa itu jalan yang salah? Nggak mungkin. Jadi jangan ngotot, jangan kekeh untuk mempertahankan pemberontakanmu. Simple. Anda ingin sukses, Anda ingin berhasil, Anda ingin jadi the greater generation, jangan cuma amin di ruangan ini. Ada jalan kehambaan, jalan pengabdian di mana Tuhan ngajarin satu hal. Orang bodoh, jadilah budak orang bijak. Dan common sense, animal instingmu lah, yang paling rendah yang kamu punya lah, akan mengajari kamu a stupid way to live. Saya cuma punya ini loh, waktu saya ikut buin awal-awal. Saya gak punya pewahyuan. Saya percayalah pengertian saya itu kacau balau bolak-balik. Tapi jalan kehambaan, jalan pengabdian bukan yang menarik buat banyak orang. Banyak orang pengennya dalam nama Tuhan Yesus pengabdian terbentuk. Dalam nama Tuhan Yesus penundukan diri terbentuk. Ya kalau ada yang bisa, yang the greater generation yang bisa lakukan, ya coba lakukanlah. Saya juga mau lah. Sampai hari ini aja, saya bergumul terus dengan keliaran dan pemberontakan saya. Dan setiap kali itu muncul, saya berlutut dan memohon ke Tuhan untuk membawa saya kembali ke jalan pengabdian dan kehambaan. Dan simple. Pada waktu itu saya lakukan. Firman Tuhan berkata, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Pada waktu saya menundukkan diri dan saya mendoakan orang, tiba-tiba iblis di dalam orang itu. Baru saya tumpang tangan, iblis langsung pergi dan tidak tahan. Seperti tadi awal saya bilang, hanya satu obedience yang dilakukan oleh Yesus. Tuhan sudah kasih contoh. Because of that obedience, Tuhan mengaruniakan banyak hal. Tetapi banyak dari kita tuh kekeh mau jalan seperti yang tadi saya bilang. Udah pakai mobil bagus, benar gak? Bawa koper, mau pulang ke Sulawesi, ke Manado paling ujung. Dan Anda masuk mobil itu, ditanya mau kemana Neng?
Ke Manado naik mobil? Oh iya dong. Lewat mana? Cikampek. Wow, greater generation. Maaf Kok Jos. Wow, salut. Silakan tempuh. Nyampe ujung, Kok Jos. Ini kok nyampainya Surabaya ya. Please anak-anak. Raja yang maha mulia menunjukkan sebuah jalan. Bahkan raja yang sangat mulia harus meniti jalan kehambaan untuk ditinggikan. Apakah kita bisa skip proses itu? Kita bisa dipermudah. Yes, amin. Jadi ada sebuah jalan yang sudah Yesus lalui. Dan kita cukup berkata, Tuhan, aku memilih menundukkan diri. Aku memilih mengabdikan hidupku. Kalian tahu kenapa saya ketemu Bu Iin? Umur 15 tahun, saya jalan, saya gak punya duit ke mall, saya cuma jalan kaki. Dan saya bilang gini, Tuhan kalau Engkau ada, carikan orang yang bisa mengendalikan saya dan mendidik saya. Sebab papa mama saya gak bisa mengendalikan saya, gak bisa mendidik saya terlalu buas untuk dikendalikan mereka. Sebuah doa pengenalan diri yang simple. Animal insting saya mengajari saya berkata seperti itu. Dan ternyata hari itu dianggap oleh Tuhan ada orang sedang merendahkan dirinya. Dan ditangkap oleh surga. Dan saya ditemukan dengan Bu Iin 10 tahun kemudian. Dan hidup saya berubah total. Saya yakin kalau hari itu Bu Iin gak bilang seperti ini. Jadi anakku, saya masih gembel hari ini. Raja yang maha mulia harus meniti sebuah jalan. Pengabdian, kehambaan, penundukan diri. Kita bisa dipermudah, iya. Percayalah, penundukan diri saya dibandingkan ketaatan saya, kehambaan saya, dibandingkan Yesus Raja segala raja, itu mungkin 1 miliar dibanding 1 rupiah. Gak ada harganya. Tapi begitu Tuhan lihat hati manusia mau merendah aja, dia sudah datang dan mengulurkan tangan. Tapi yang heran ada begitu banyak orang sulit sekali menggunakan common sense-nya dan punya insting, ini orang sama Tuhan ditaruh di atas saya. Ada kemuliaan yang di atas saya. Dan saya tahu saya harus memberi hormat. Inilah yang dilakukan oleh Daud. Tidak ada yang mengajari Daud untuk menghormati raja yang sudah gila. Tetapi dia punya common sense. Jangan utik-utik orang yang dijamah Tuhan sekalipun dia dalam keadaan downgrade. Siapa yang ngajarin Daud? Common sense. Sebuah insting yang sebenarnya secara natural sudah Tuhan kasih ke semua orang. Cuma masalahnya banyak orang gak merasa kalau dia bodoh. Gak merasa kalau dia liar. Ada orang ya, tiap-tiap hari tanya, Bu, saya sebaiknya di bawah siapa? Kamu di bawah dia 3 bulan. Nanti besok datang lagi, Bu, saya lebih baik di bawah siapa? Saya seneng kalau ada di bawah Ruth. Kamu belum kenal saya, kamu 3 hari sama saya mati percaya deh. Kamu belum tahu saya. Bu Ruth, saya diberkati waktu firman. Iya, saya tahu. Tapi kamu mau tahu aslinya saya? Pergilah ke dapur. Bolak-balik tanya. Sebenarnya gini, kamu kenapa bolak-balik tanya? Kamu gak mau menundukkan diri, udah titik lah. Siapapun Tuhan yang Tuhan taruh dalam hidupmu, tundukkan dirimu pada orang itu, percayalah. Nabi Samuel menundukkan diri kepada Nabi Eli. Apakah mengubah keilahiannya? Enggak. Yang terakhir, ini reward buat orang-orang yang memutuskan untuk merendahkan diri. Ini reward buat orang-orang yang memutuskan untuk submit. Boleh tolong PowerPoint-nya?
Anak-anak, jangan dikira ini sebuah jalan yang untuk menghancurkan, meremukkanmu. Tuhan tuh baik. Tuhan tuh sangat baik. The glory of His mercy. Kemuliaan dari belas kasihannya. Ini tabut lambang hadirat Tuhan. Kemuliaan dari belas kasihannya. Kalau engkau mau tahu yang paling dalam isinya apa? The story of His love, yaitu agapenya. Sekali lagi, ini tabut lambang kemuliaan Tuhan. Di mana zaman dulu bangsa Israel, inilah tempat yang akan dipenuhi dengan hadirat Tuhan. Dan orang datang menanyakan segala sesuatu. The glory kemuliaan of His mercy adalah the story of His love. Jadi kemuliaan dari kekudusannya yang paling dalam adalah cerita cinta Dia untuk Anda. Tapi masalahnya banyak orang gak mau meniti sebuah jalan yang sudah ditunjukkan oleh Tuhan, yaitu jalan pengabdian dan kehambaan. Dan akhirnya jadilah orang yang seperti orang tadi, ngotot pulang ke Sulawesi, naik mobil menuju Cikampek dengan mobil sangat bagus. Dia comfort karena mobilnya bagus, dia comfort karena jalannya lurus. Dan ujungnya gak ketemu Sulawesi. Boleh tolong PowerPoint-nya? Ini reward yang akan kita terima. Yang pertama, serahkanlah dan tundukkan dirimu kepadanya, sepakat dengan Tuhan dan selaras dengan hasratnya. Hasrat Tuhan pagi ini apa? Mengajarimu tentang pengabdian dan penundukan diri. Hasrat Tuhan pagi ini apa? Ingin membunuh semua keliaran dan pemberontakanmu. Dan Dia sangat ingin memberkatimu dan meningkatkanmu. Betul? Tapi lihat berapa banyak orang yang duduk-duduk ngobrol-ngobrol sendiri dan sangat mengganggu saya khotbah karena Anda tidak tertarik dengan hasrat hati Tuhan. Gak usah tunjukin muka rohanimu. Karena saya bisa rasa persis gelombang itu. Saya tahu kita semua capek. Percayalah anak-anak, adik-adik tercinta, kita yang mentor juga gak kalah capek. Physically. Tapi mau tidak mau, kita harus berani menghidupi yang dikatakan firman. Ada yang namanya limitless energy. Tarik dirimu. Dan kau akan lihat kekuatan ilahi itu menyertaimu. Dan pulang kau akan kaget, retret 5 hari, 6 hari. Sekian padatnya pulang Anda segar bugar. Dan roh-roh teritorial itu takut sama kamu. Dan seperti saya bilang hari pertama, kalau antikris tidak bisa menghentikan kalian datang untuk ibadah, maka kalianlah yang akan menghentikan antikris waktu kalian pulang ke 34 provinsi. Tapi ada jalan sayang. The greater generation, dengarkan baik-baik, ada jalan kehambaan, ada jalan pengabdian, ada jalan penundukan diri. Dan dia bilang serahkan dan tundukkan dirimu kepadanya, sepakat dengan Tuhan. Sebab pagi hari ini Dia sangat ingin bicara kepada kalian. Bahwa jalan penundukan diri bukan jalan untuk merendahkanmu. Tetapi jalan menundukkan diri adalah mematahkan keliaranmu. Dan begitu keliaranmu dipatahkan, pemberontakanmu dipatahkan, lihat dalam sekejap Dia akan mengangkatmu. Itu yang ada di hatinya. Makanya cerita tentang the glory is about His love. Bukan susahnya proses permukaan. Kalau mau jujur ya, apa sih yang saya bayar dalam hidup ini? Pengabdian ke Bu Iin ya, lebih banyak Bu Iin yang ngajarin saya, nerangin saya, makan tenaga untuk membesarkan saya. Apa yang saya berikan kepada beliau? Sejujurnya sampai hari ini tetap beliau harus menyuapi saya. Gak banyak, tahu dirilah. Please tahu diri. Kalau kita orang bodoh, cari orang bijak. Kalau kita gak punya apa-apa, pakai common sense. Anjing aja punya insting. Ketemu saya, menghindar. Berarti dia punya insting kan? Ketemu Kak Alfi, ekornya goyang-goyang, dia punya insting.
Kita lebih mulia. Kita punya lebih lagi. Tapi jangan sombong untuk start dengan itu. Saya mulai dengan itu. Saya mulai dengan itu. Hanya itu yang saya punya. Tuhan mau kalian selaras dengan Tuhan dan menundukkan diri. Detik kalian di ruangan ini cukup berkata gini, Tuhan, aku tahu keliaranku yang hebat. Aku tahu pemberontakanku yang hebat. Dan aku sangat ingin menundukkan diriku. Dan itu ada aja ya, maka dibilang gini, rewardnya adalah engkau akan prosper and great. Artinya apa? Kalian akan berkelimpahan. Dan akan great apa ya? Besar, dahsyat. Engkau menundukkan dirimu kepada Tuhan, menyerahkan dirimu kepada Tuhan, sepakat dengan Tuhan, selaras dengan hasratnya, maka jalan inilah yang akan diberikan kepada kalian. Prosper and great. Berkelimpahan dan dibuat menjadi besar. Dan yang terbaik akan terus datang dalam hidupmu. Ini janji Tuhan. Ini yang saya alamin. Dari start yang saya punya hanya animal instinct dalam pengikutan saya ke Tuhan. Dan saya menikmati ini. Dan ini yang saya ajarkan. Next. Terimalah hukum dan petunjuk yang keluar dari mulutnya. Tetapkan firman-Nya dalam hatimu dan patuhilah. Kembalilah kepada Tuhan, rendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Maka Dia akan restore. Keluargamu akan dipulihkan. Dan yang pertama akan Dia pulihkan apa? Perekonomianmu. Sebab penebusan yang pertama itu terjadi di Taman Getsemani, bukan di kayu salib. Pada waktu darah Yesus, di keringatnya keluar darah. Apa yang dikatakan Yesus di Taman Eden? Adam, terkutuklah tanah. Dan hari ini engkau akan susah payah mencari nafkahmu. Kau akan berkeringat, berpeluh mencari nafkahmu. Jadi di taman yang lain 2000 tahun yang lalu, Yesus harus meneteskan peluhnya dalam bentuk darah. Artinya kalau engkau ada di jalur yang benar, tiba-tiba Dia akan merestor ekonomimu, itu yang pertama kali. Percayalah. Percayalah. Next. Saya terjemahkan aja ya. Dalam hidup ini, apa yang berharga buat kalian? Handphone, uang, pacar, motor, sekolah. Apa yang paling berharga? Apa? Apa? Yang kenceng? Apa? Sorry gak dengar. Keluarga. Oh. Keluarga. Oke. Ya. Katakanlah yang paling berharga itu keluarga buatmu ya. Tapi kalau di dalam hatimu tiba-tiba, wow, keluarga. Sampai satu titik ya, kalau buatmu. Ada ayat gini loh di akhir zaman. Ini bukan saya ngomong ya. Yang ngomong Alkitab. Nanti di akhir zaman, musuhmu adalah seisi rumahmu. Kira-kira kita tinggal sama siapa serumah? Keluarga. Yesus bilang, aku datang bawa pedang. Aku tidak menyediakan keluarga yang nyaman buat engkau. Baca deh di Alkitab. Itu yang ngomong Tuhan Yesus. Ya gak apa-apa kalau itu berharga. Tapi saya mau bilang, kita masuk 2021. Bukan musim yang gampang. Lebih baik saya bicara sesuatu yang keras. Keluarga bahagia bukan sesuatu yang akan disetting Tuhan. Sesuai dengan impianmu. Percayalah. Dan di akhir zaman akan ada proses yang luar biasa. Sehingga dikatakan musuhmu adalah seisi rumahmu. Simpan aja itu di hatimu. Saya tidak mau bahas itu. Tapi
jika bukan Tuhan yang sangat berharga buatmu hari ini, maka lakukanlah setting ulang. Supaya waktu kita setting ulang dan Tuhan menjadi pribadi yang paling berharga buat kita hari ini. Pulang dari retret ini, ada fondasi dalam hidup kita yang diubah dan menjadi Tuhan yang paling berharga dalam hidup ini. Percayalah, sama seperti Abraham peduli dengan Lot, Tuhan akan peduli dengan keluargamu pada waktu Tuhan menjadi yang paling berharga dalam hidupmu. Amin. Oke. Reward sudah dibacakan. Kalian juga duduk sudah agak gelisah ya. Kita tundukkan kepala. Dan saya nggak mau momen ini lewat begitu aja. Buat kalian yang waktu firman dibagikan, kalian bisa mengenali keliaran kalian. Tundukkan kepala. Jangan ada yang lihat saya. Saya pernah ada di ibadah seperti ini. Saya pernah menundukkan kepala. Dan hamba Tuhannya tidak tumpang tangan ke saya. Tapi hari itu saya tahu ada benih ilahi yang menghampiri saya. Dan mengubahkan saya. Dan menuntun saya pada Tuhan. Dan saya ingin tiap-tiap kita menghandle, mengatasi kondisi tubuhmu yang sudah teriak-teriak mungkin ingin minum, ingin makan, ingin meluruskan kaki dan sebagainya. 5 menit aja tahan. Arahkan hatimu ke Tuhan. Ingat firman apa yang dibagikan. Dan firman apa yang masuk sangat dalam di hatimu. Dan kau tahu itu sangat perlu dibenahi dalam hidup ini. Ada jalan kehambaan dan pengabdian. Dan ada proses penundukan diri. Dengarkan pujian ini, sembah Tuhan.